Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Dahulu kala, otoritas rune di wilayah tengah berada di dalam sekte Suling. Karena Feng Guanyu, putra rune, lahir di sekte Suling selama ratusan tahun. Jadi semua master rune langsung pergi ke sekte Suling. Sangat disayangkan bahwa sekte Suling terlalu memakan reputasi Feng Guanyu dan tidak terlalu memperhatikan cara rune. Lambat laun keterampilan rune sekte Suling mulai menurun, kecuali formasi pelindung sekte yang ditinggalkan oleh Feng Guanyu. Keterampilan rune sekte Suling juga tidak menarik, karena dengan bangkitnya aliansi bisnis dunia selangkah demi selangkah, ditambah dengan evolusi rune yang berkelanjutan dan pendirian menara rune. Semua master rune di wilayah tengah sudah mulai membelot ke menara rune. Sekarang menara rune adalah otoritas seluruh wilayah tengah, dan 3 orang di depan mereka adalah otoritas di menara rune. Karena level rune dari ketiganya adalah otoritas di antara otoritas. Tapi Master Ni dari Menara Rune berkata 3 hari. Jadi siapa di wilayah tengah yang berani mengatakan 2 hari? Itu sebabnya dia yakin siapa yang bisa memperbaiki rune kurang dari 3 hari, dia menulis karakter Ni. Terbalik. Itu sebabnya mereka mengejek ketidaktahuan Loseng. Anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau. Bukan karena anak sapi sebenarnya tidak takut dengan harimau, tetapi karena ketidaktahuan anak sapi. Setelah mendengar kata-kata dari 3 orang di Menara Rune, ekspresi Loseng tidak berubah. Dia terlalu malas untuk memperhatikan ketiga orang ini, tetapi berkata langsung kepada si Kevan. Pemimpin Si, saya dapat memperbaiki rune ini dalam waktu 1 jam. Berapa banyak hadiah yang akan Anda berikan kepada saya? Apakah Anda yakin dapat memperbaikinya? Loseng telah menciptakan begitu banyak keajaiban yang luar biasa. Sungguh luar biasa jika keajaiban ini muncul pada junior di alam dewa penerangan. Tapi itu terkonsentrasi pada Loseng. Ketika 1 orang meledak dan 1 hal lagi terjadi, tapi si Kevan merasa dia sudah terbiasa. Anda bisa mencobanya, bahkan jika saya gagal, itu tidak akan menunda apapun, kan? Loseng tersenyum. Perkataan Loseng juga masuk akal. Paling lama akan tertunda selama 1 jam. Jika Loseng tidak dapat memperbaikinya, dia harus menunggu 3 hari sebelum kompetisi berikutnya. Lagi pula 3 hari dari 1 jam bukanlah masalah besar. Tepat ketika si Kevan tidak mengangguk, Tuan Ni dan yang lainnya berhenti. Mereka tidak berpikir Loseng dapat memperbaiki rune ini. Apalagi 1 jam, bahkan jika itu 100 jam, 1000 jam. Anak ini tidak dapat memperbaikinya. Kuncinya adalah si Kevan benar-benar mempercayai kebohongan anak ini, dan Tuan Ni serta yang lainnya tidak dapat menerimanya. Ini seperti seorang koki yang telah mengikuti tuannya selama bertahun-tahun dan menghabiskan 10 jam memasak hidangan besar dengan keterampilan yang paling luar biasa. Dalam sekejap mata, seorang anak laki-laki liar yang tidak tahu dari mana asalnya mengatakan bahwa dia bisa memasak hidangan ini dalam 1 jam. Setelah hidangannya matang, pemiliknya tidak hanya tidak berani meninggalkan bocah liar itu, tetapi juga setuju untuk membiarkan bocah liar itu mencobanya. Bukankah ini mengganggu? Pemimpin Si, jika Anda memilih anak itu, menara rune kami tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Kata pemimpin menara Ni dingin, dengan ancaman dalam kata-katanya. Bahkan 2 master rune lainnya juga memiliki pandangan tidak yakin di mata mereka. Si Kevan sangat akrab dengan emosi orang-orang ini. Namun meskipun si Kevan lembut dan mudah diajak bicara, dia bukanlah orang yang tidak memiliki keberanian. Orang yang bisa menjadi pemimpin aliansi bisnis dunia tidak hanya harus memiliki kekuatan,
tetapi juga memiliki visi, keberanian, dan keberuntungan sangat diperlukan. Setelah dia selesai tertawa, dia berkata, "Saya pikir lebih baik biarkan dia mencobanya dulu." 3 Master Rune menoleh dan mengambil beberapa langkah menjauh, berpegangan tangan dan menatap dingin ke sini. Mereka tidak pergi saat ini, mereka hanya ingin melihat leluconnya. Si Kevon memberi isyarat mengundang Lo Sheng dan berkata pada saat yang sama, "Jika Anda dapat memperbaiki rune ini, saya dapat menghadiahi Anda dengan nomor ini." Dia mengulurkan telapak tangan. 50.000 batu esensi sejati berkualitas tinggi. 50.000? Lo Sheng mengangkat alisnya. "Terlalu sedikit?" Si Kevon bertanya. "Tidak." Lo Sheng sudah sangat gembira. 50.000 batu esensi sejati kelas atas setara dengan 50 miliar batu esensi sejati tingkat rendah. Dengan begitu banyak batu esensi sejati, saya khawatir itu lebih dari cukup untuk membeli sebuah istana pembakaran surga. Aliansi bisnis dunia memang sangat kaya. Meskipun 50.000 batu esensi sejati kelas atas itu banyak, itu hanya setetes air bagi aliansi bisnis dunia. Karena penjualan tiket untuk turnamen ini saja akan menghasilkan 200.000 hingga 300.000 batu esensi sejati kelas atas. Belum lagi di sana adalah pendapatan dalam jumlah besar lainnya. Tapi Lo Sheng tidak menawar. Sekarang setelah hadiahnya disepakati, dia berjongkok dan mulai memeriksa rune pada potongan batu sepotong demi sepotong. Namun sebagian besar rune ini adalah rune bintang 3 dan hanya sedikit yang merupakan rune bintang 4. Tapi atas permintaan Lo Sheng, aliansi bisnis dunia dengan cepat mengirimkan bahan untuk menggambar rune. Rune ini awalnya adalah milik aliansi bisnis dunia. Biaya bahan yang dibuat oleh aliansi dicatat dengan banyaknya bahan di kota Tiangi, jadi sangat mudah untuk menyiapkan bahan lainnya. Saat ini penggilingan, bahan-bahan, dan pembuatan tinta, teknik Lo Sheng sangat terampil. Jika melihat teknik terampil Lo Sheng, mata ketiga Master Rune bersinar, bahkan Tuan Ni mengangguk sedikit. Teknik anak ini ringan, halus, dan tepat dalam pengukurannya. Jika dia dipekerjakan sebagai asisten di Menara Rune, maka Master Rune Menara Rune tidak perlu menyiapkan bahan sendiri. Karena tugas-tugas sepele seperti penggilingan, bahan-bahan, dan pembuatan tinta diserahkan kepada asisten di sekitar mereka. Namun juga sulit untuk menemukan asisten yang baik. Lagi pula, asisten tidak hanya membutuhkan kesabaran yang cukup, tetapi juga pemahaman tentang karakteristik berbagai bahan. Yang terpenting adalah sepasang tangan yang cekatan. Di mata Master Ni dan lainnya, tangan Lo Sheng sangat cocok untuk menjadi asisten. Sekarang Lo Sheng dengan cepat memproses materi dan mengeluarkan pena rune miliknya. Pena rune ini lumayan, tapi sia-sia bagi Master Rune Junior menggunakan pena rune seperti itu, pikir Master Ni diam-diam. Pena rune Lo Sheng diperoleh melalui taruhan dengan Zhong Rui, Master Rune dari Yundian. Pena rune ini juga sangat berharga di mata Zhong Rui, jadi secara alami bagus. Segera Lo Sheng mengulurkan ujung pena dan mencelupkan tinta yang sudah disiapkan. Lalu Lo Sheng dengan lembut menutup matanya untuk merasakan komposisi material di dalam tinta. Langkah ini adalah langkah paling kritis dalam menggambar rune. Kualitas seorang Master Rune hampir bergantung pada kualitasnya dari rune yang ada di sini. Setelah beberapa nafas, Lo Sheng tiba-tiba membuka matanya, menatap lurus ke tablet batu kosong di depannya, dan ujung pena menulis goresan pertama di atasnya. Saat ujung pena menyentuh batu, sedikit cahaya coklat berkedip. Kemudian saat Lo Sheng menggerakkan ujung pena, cahaya coklat menjadi semakin intens. Dengan peregangan terus-menerus, pukulan pertama selesai dalam sekali jalan. Saat 3 Master Rune di Menara Rune melihat pukulan pertama pada tablet batu, dan pupil mereka terus membesar. Master Ni menarik nafas.
Pukulan sempurna. Faktanya, Loseng tahu cara menggunakan pukulan sempurna. Sebenarnya berita itu keluar sebulan yang lalu dan banyak orang di aliansi bisnis dunia mengetahuinya. Seperti Mole Zhang, 3 pemimpin aliansi utama, dan Tuan Xiu dan lainnya. Tetapi orang-orang dari Menara Rune tidak mengetahuinya. Tak heran jika Tower Master Ni dan yang lainnya begitu fokus mempelajari seni rune di menara, sehingga tidak memperhatikan informasi dari dunia luar. Bahkan bisa dikatakan mereka dengan keras kepala percaya bahwa hanya mereka yang bisa mewakili cara rune di wilayah tengah. Sedangkan untuk rune di dunia luar, keterampilan sastra dan artistik termasuk dalam level terakhir, tidak dapat dipentaskan. Tapi karena Master Rune dengan pukulan sempurna tiba-tiba muncul. Jadi saat mereka melihat pemandangan ini, ketiga Master Rune benar-benar tercengang dan bahkan sedikit bingung. Tapi ada cahaya dingin di mata kecil si Kevan. Alasan mengapa dia setuju untuk membiarkan Loseng mencobanya adalah karena dia ingin menggunakan Loseng untuk membunuh orang-orang di Menara Rune. Orang-orang ini mengandalkan bakat mereka sendiri dan selama bertahun-tahun mereka tanpa sadar menjadi sangat bangga. Sehingga bahkan jika orang-orang dari aliansi bisnis dunia meminta mereka menggambar rune, mereka seringkali harus membayar harga yang sangat mahal dan terlihat acuh tak acuh terhadap segalanya. Semua suka menganggap diri mereka sebagai orang nomor 1 di wilayah tengah. Mereka benar-benar lupa bahwa mereka juga anggota aliansi bisnis dunia. Mereka lupa Menara Rune dibangun dengan dukungan finansial yang kuat dari aliansi bisnis dunia. Sekarang biarkan orang-orang ini memahami apa artinya ada orang di luar dunia dan ada dunia di luar dunia. Karena Loseng menggambar rune dengan sangat cepat, bahkan bisa disebut cepat. Ketika Loseng menggambar rune di masa-masa awal, dia masih perlu berhenti sejenak dan sesekali berpikir tentang cara meletakkan pena di atas kertas. Kekuatan jiwa saling terkait. Menggambar rune membutuhkan kekuatan jiwa. Jadi seberapa kuat jiwa Loseng sekarang? Tapi jiwanya telah memasuki alam jiwa pertempuran, seharusnya sangatlah kuat. Dan menggambar tanda dewa hanyalah hal yang mudah. Terlebih lagi, dia hanya mengikuti goresan untuk memulihkan tanda ini. Setelah pena rune terus membuat jalur bergaris, rune pertama digambar. Pada saat ini, sebagai pemimpin dunia rune di wilayah tengah, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun di depan Loseng. Meskipun rune yang digambar oleh Loseng hanya rune bintang 3, kecepatan menggambarnya terlalu cepat. Meskipun Master Rune tidak memiliki persyaratan untuk berkultivasi, tetapi mereka memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk kekuatan jiwa. Sehingga kultivasi seorang Master Rune tidak terlalu kuat, tetapi kekuatan jiwanya pasti akan jauh lebih kuat daripada prajurit pada level yang sama. Tapi Loseng hampir menyelesaikannya dalam sekali jalan, tanpa jeda di tengah dan selesai menggambar rune pertama. Dan berapa banyak kekuatan jiwa yang dibutuhkan? Si Kevan mengedipkan mata pada diakon aliansi bisnis dunia di sebelahnya. Diakon membuka kotak giok yang berisi pil hitam murni dan mengirimkannya ke Loseng. Loseng melirik ke kotak giok dan bertanya dengan curiga. Apa ini? Pil pemelihara jiwa tertinggi digunakan untuk menghangatkan kekuatan jiwa yang hilang saat Anda baru saja menggambar rune, kata diakon dengan hormat. Loseng terkekeh. Tidak terlalu banyak kekuatan jiwa yang saya gunakan tadi. Setelah jiwanya memasuki ranah jiwa pertempuran, jiwa itu tidak ada habisnya. Belum lagi menggambar rune bintang 3 ini. Bahkan jika dia berlatih menggambar 100 berpasangan, 500 pasang rune bintang 3 dan tidak perlu istirahat tanpa meminum pil pemberi nutrisi jiwa. Terlebih lagi, meskipun pil pemelihara jiwa ini memiliki kualitas terbaik, namun terdapat beberapa kotoran di dalamnya. Setelah Loseng memakannya, dia masih harus bekerja keras untuk menghilangkan kotoran tersebut.
dan itu akan sedikit merepotkannya. Si Kevin melirik ketiga Master Rune di Menara Rune dengan sepasang mata kecil. Bagaimana para Master Rune ini menggambar rune? Belum lagi menggambar rune, terkadang di tengah menggambar rune, mereka harus mandi, mencuci tangan, membakar dupa, lalu menelan pil pemberi nutrisi jiwa. Karena mereka takut akan terjadi kerusakan pada jiwa mereka saat menggambar rune. Mereka memiliki bingkai yang lebih besar dari siapapun, dan rune yang dihasilkannya mungkin memiliki efek berbeda. Dengan cara ini, rune mereka dijual dengan harga yang sangat tinggi, dan semua orang di dalam dan di luar aliansi bisnis dunia diperlakukan sama, dan dibantai sampai mati oleh orang-orang dari menara rune mereka. Meskipun sebagian pendapatan dari menara rune harus ditambahkan ke akun aliansi bisnis dunia, yang tidak dapat dipahami si Kevin adalah perilaku mereka. Jadi senang rasanya penjahat seperti Loseng muncul sekarang dan menekan ketiga orang tua ini dengan keras, sehingga Master Ni dan 3 Master Rune lainnya menundukkan kepala saat ini. Bagi seorang remaja penggambar rune bintang 3 semudah makan daging dan sup. Bahkan jika orang lain tidak meremehkan dirinya mereka sendiri, tapi mereka sendiri akan meremehkan diri mereka sendiri. Adapun pukulan sempurna dan sebagainya, jangan dibicarakan, karena mereka tidak akan pernah bisa mengejarnya dalam hidup ini. Setelah menggambar rune pertama, tangan Loseng menjadi semakin intens. Hampir tanpa henti, tangan yang memegang pena rune naik dan turun, dan garis-garis penuh sapuan kuas yang sempurna dengan cepat digariskan pada tablet batu. Apa yang terjadi? Mengapa Loseng memperbaiki rune? Apakah Anda tidak mendengar? Orang-orang tua di Menara Rune mengatakan akan memakan waktu 3 hari untuk memperbaikinya. Tapi Loseng mengatakan dia bisa memperbaikinya dalam 1 jam. 3 hari? Kenapa mereka tidak mati? Biarkan saya menunggu selama 3 hari di sini seperti orang bodoh. Tapi bagaimana Loseng bisa memperbaiki rune itu? Tidak berbicara tentang Menara Rune atau bahkan seluruh rune wilayah tengah. Tidak ada seorang pun di Menara Rune ini yang dapat memperbaikinya. Tapi Loseng adalah seorang pejuang, apakah dia bisa memperbaikinya? Karena dia tahu cara menggambar rune, Loseng juga harus menjadi Master Rune. Saya hanya bisa mengatakan bahwa ini dunia benar-benar tidak adil. Murid terbaik yang bisa mengalahkan alam alkimia ilahi, bahkan orang ini sebenarnya mahir dalam menggambar rune. Saat ini banyak prajurit di Tribun berbisik. Mereka tidak mengerti betapa menakjubkannya pukulan sempurna itu. Apa arti kecepatan menggambar rune Loseng? Mereka hanya tahu bahwa 3 orang tua Menara Rune perlu 3 hari untuk menyelesaikannya. Dan Loseng hanya perlu 1 jam. Dan ini sudah cukup untuk membuktikan level rune Loseng. Tebing Suemuya, Pavilion Suanyin, dan Master Sekte Suling menelan air liur mereka secara bersamaan. Saat mereka melihat kecepatan Loseng menggambar rune, karena mereka berpikir betapa beruntungnya Yundian ini menerima murid seperti itu. Tidak hanya dia kuat dan berbakat, pencapaiannya dalam bidang rune juga keterlaluan. Sehingga Tuan Ni dari Menara Rune, Nyonya Dara beracun dari tebing kayu darah, dan Gagak Hitam dari Sekte Gunung Hitam, semuanya datang berkunjung secara langsung dan menghabiskan banyak uang untuk membeli rune. Sekarang tampaknya kekuatan Master Ni ada di depan Loseng. Dia hanyalah sepotong kue. Mundur selangkah, tidak masalah jika dia tahu cara menggambar rune. Dia juga bisa mengeluarkan artefak suci bermutu tinggi dan memberikannya pada Master Sekte, yang menunjukkan murid ini terlalu kaya. Saat ini Nyonya Dara beracun memandang Loseng, matanya serumit yang dia inginkan, dan dia cemburu karena sebanyak yang dia inginkan. Kemudian dia memandang Neng Yudi yang diam di platform tinggi, tetapi dia berpikir dalam hatinya bahwa anak laki-laki ini sangat bagus. Jika saya adalah Neng Yudi, saya mungkin akan sangat menyukainya, tetapi kesenjangan dalam kultivasi terlalu besar.
Tetapi anak ini mengalahkan Cui-yun yang memiliki bakat tingkat dewa, yang menunjukkan bakat Loseng mungkin lebih baik dari Cui-yun. Tapi tinggi atau rendah, mungkin hanya masalah waktu sebelum dia melangkah ke alam alkimia ilahi dan alam bencana kekosongan. Saat Nyonya Dara beracun memikirkan hal-hal ini dengan bingung, Neng Yudi tersenyum dan tidak memikirkan apapun. Hanya diam-diam menyaksikan Loseng menggambar runa dengan serius. Tapi ketika seorang pria serius, pesonanya hampir tidak ada habisnya. 1 serpian batu, 5 serpian batu, 20 serpian batu, 50 serpian batu. Sekarang runa yang terbakar itu dipulihkan satu persatu oleh Loseng. Setelah 126 keping batu yang terbakar berhasil diperbaiki oleh Loseng, beberapa diakon dari aliansi bisnis Tianxia di dekatnya mengambil potongan batu tersebut dan memasangnya. Karena potong-potongan batu ini perlu disusun dalam urutan tertentu agar efektif. Selain rune bintang 3 tersebut, kini tersisa 3 keping batu yang lebih besar, yaitu 3 rune bintang 4. Dan menggambar rune bintang 4 lebih sulit daripada menggambar rune bintang 3. Loseng awalnya ingin mengembalikannya secara langsung sesuai dengan rune bintang 4, dan potongan batu sudah ditempatkan di bawah tangannya. Tetapi sebelum dia mulai menulis, mata Loseng berkedip, dan dia secara tidak sengaja melirik ke platform tinggi, dan matanya melirik Loyan dengan ringan. Wajahnya masih seperti sepotong kayu dan dia tidak bereaksi sama sekali kecuali bernafas, yang membuat ekspresinya menjadi dingin dan pena rune di tangannya bersinar terang. Garis pertama masih digambar sesuai dengan rune bintang 4 yang terbakar. Tetapi ketika dia sudah di tengah jalan, dia mengubah arah penanya. Sebuah tanda yang sangat istimewa muncul di bongkahan batu ini, dan itu adalah pola dewa. Namun, gambar Loseng sangat pintar, tidak jauh berbeda dengan rune bintang 4 biasa dari jauh, kecuali Master Ni yang lainnya mencurahkan jiwa mereka ke dalamnya. Mereka dapat melihat tangan dan kaki Loseng telah digerakkan, namun gambar Loseng sangat pintar. Pada saat ini, Tuan Ni di bawah sarkasme si Kevan, dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya, karena bagaimana dia masih memiliki mood untuk menggunakan jiwanya untuk memahami rune bintang 4 yang digambar oleh Loseng. Karena perbedaan antara rune bintang 4 dan rune bintang 3 hanya 1 bintang, tetapi kesulitannya sangat berbeda, dan tingkat kerumitannya meningkat secara eksponensial. Dengan pukulan Loseng yang terus berputar dan berputar, sekitar sebatang dupa, rune bintang 4 ini akhirnya selesai. Tinta rune bintang 4 terbuat dari bubuk emas awan, tulang berusia ribuan tahun dan bahan lainnya yang bahan baku utamanya adalah bubuk emas awan. Oleh karena itu, ketika rune bintang 4 dibuat, mereka bersinar dengan cahaya keemasan. Tetapi di bawah cahaya keemasan ada beberapa garis yang berbeda. Benang emas yang menarik perhatian membentuk pola ilahi yang lebih misterius. Melihat rune bintang 4 juga digambar oleh Loseng, si Kevan menghela nafas lega dan tersenyum pada Tuan Ni. "Ni Tua, sepertinya namamu benar-benar akan digantung di sini." Tuan Ni menatap rune bintang 4 Loseng, dia berkata sebentar. "Saya akan menggantung nama saya terbalik ketika saya kembali." Master Rune di Menara Rune memiliki nama yang terdiri dari rune di depan setiap ruangan, yang benar-benar bagus. Jika dia menggantung terbalik, maka orang ini akan benar-benar malu. Jadi si Kevan juga mencibir di dalam hatinya. "Kali ini saya akan memberi Anda sedikit pukulan, jadi Anda tidak perlu memasang wajah buruk seperti itu di masa depan." Setelah beberapa saat, rune bintang 4 kedua dan ketiga Loseng semuanya selesai. Kemudian diakon dari aliansi bisnis dunia juga memindahkan 3 rune bintang 4 kembali dan menempatkannya satu persatu. Jadi si Kevan berjalan ke arah Loseng dan tersenyum sopan. "Loseng, saya melihat Anda telah menggambar lebih dari 100 rune berturut-turut. Bukankah Anda harus mengkonsumsi suplemen?"
Jika Anda tidak menyukai kotoran dalam pil nutrisi jiwa, saya punya sepotong giok yang memelihara jiwa di sini. Ketika dikenakan di sekitar Anda, dapat menghangatkan dan menyehatkan jiwa Anda. Itu juga dapat dianggap sebagai hadiah terima kasih tambahan karena telah memperbaiki rune saya. Giok yang memelihara jiwa. Saat Tuani dan 3 master rune lainnya mendengar ini, mata mereka tiba-tiba bersinar. Mereka semua tahu bahwa aliansi bisnis dunia memiliki liontin giok yang dapat menghangatkan dan menyehatkan jiwa. Namun Tuani dan yang lainnya telah memintanya selama beberapa tahun, tetapi mereka belum bisa mendapatkannya. Sekarang pemimpin aliansi ingin memberikannya kepada orang luar. Bagaimanapun harta apapun yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa sangatlah langka, sehingga nilainya tidak dapat diperkirakan. Dari sudut pandang kelas, batu giok yang memelihara jiwa ini hanya dapat dianggap sebagai harta karun tingkat peri. Namun ada banyak harta karun tingkat peri di wilayah tengah, dan berapa banyak dari mereka yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa? Bahkan di antara aliansi pedang di dunia, batu giok yang memelihara jiwa ini jelas dianggap sebagai hal yang baik. Tapi Master Ni mendengar bahwa si Kevin akan memberikan batu giok pemelihara jiwa kepada Loseng, yang membuat dia bingung. Namun mereka benar-benar tidak berani mengatakan apapun saat ini. Apapun yang mereka katakan akan diejek oleh orang lain. Berbeda dengan Loseng. Mereka ini seperti kantong anggur dan kantong besar, tidak ada gunanya. Faktanya Master Ni dan yang lainnya sama sekali tidak tertahankan. Bagaimanapun keterampilan rune mereka mewakili pencapaian tertinggi di wilayah tengah, terutama menara rune. Dia juga satu-satunya master yang bisa menggambar rune bintang 5 di dalam pintu. Itu jelas merupakan harta nasional. Tapi karena si Kevin berani memberikan batu giok pemelihara jiwa, jadi dia tentu saja dia ingin memenangkan Loseng. Tindakan aliansi bisnis dunia bukanlah tidak menyenangkan. Ketika Mo Lezang menyerahkan rune pertama Loseng ke markas besar aliansi bisnis dunia, ketiga pemimpin itu sudah memperhatikan Loseng. Tapi sangat disayangkan situasinya berubah terlalu cepat. Dari platform Senglong ke konferensi seni bela diri, dan kemudian Loseng tiba-tiba muncul di platform Senglong. Untuk menenangkan situasi ini, si Kevin hanya bisa menanyakan rahasia kenaikan platform Senglong tatap muka, yang dianggap sebagai pelanggaran kecil Loseng. Meskipun aliansi bisnis dunia tidak takut pada Loseng, tetapi untuk talenta seperti itu, aliansi bisnis dunia tidak pernah ragu mengeluarkan banyak uang untuk menarik mereka. Inilah mengapa aliansi bisnis dunia dapat berkembang hingga seperti sekarang ini. Jadi batu giok yang memberi nutrisi jiwa ini adalah sedikit kompensasi untuk Loseng dan belum terlambat untuk menebusnya. Jadi Loseng tidak menolak. Dia tahu nilai dari giok pemelihara jiwa dengan sangat baik. Setelah memasuki ranah jiwa pertempuran, giok pemelihara jiwa tingkat ini tidak banyak berguna bagi Loseng. Tetapi benda ini bahkan bisa diberikan begitu saja. Kalau dilelang, pasti akan menghasilkan banyak uang. Setelah menerima batu giok yang membangkitkan jiwa, Loseng berbalik dan berkata, "Saya baru saja menggambar rune ini. Saya tidak tahu apakah ada yang salah." Diakon dari aliansi bisnis dunia mengambil 3 bagian terakhir dengan rune bintang 4 digambar di atasnya. Setelah potongan batu dipasang, Tuan Xiu mengeluarkan cakram formasi di tangannya dan bersiap untuk menguji apakah penghalang itu normal. Tapi Tuan Ni dan yang lainnya berpikir dengan jahat bahwa akan lebih baik jika rune tidak dapat beroperasi dan penghalang tidak dapat dibuka. Tapi sangat disayangkan saat Tuan Xiu membuka disk formasi di tangannya. Saat disk formasi berputar, penghalang menyebar dari tepi arena kompetisi dan dengan cepat menyatu menuju puncak arena kompetisi, membentuk tirai tipis yang lengkap. Setelah tirai tipis pertama dibuat, diikuti oleh tirai tipis kedua, ketiga, keempat. Total ada 6 tirai tipis, saling menempel erat dan mekar dengan cahaya redup. Bahkan cahaya yang dipancarkan oleh 6 tirai tipis ini lebih solid dan stabil dibandingkan tirai tipis sebelumnya.
Dan inilah efek pukulan sempurna. Loseng menggunakan sapuan kuasnya yang sempurna untuk merangsang aktivitas material secara maksimal, sehingga kekuatan penghalang tirai tipis ini secara alami akan menjadi lebih kuat dan dapat menahan pukulan yang lebih besar. Bagus sekali, sepertinya telah berhasil diperbaiki. Melihat penghalang cahaya, si Kevin juga sangat puas. Loseng, ini adalah hadiah yang disepakati berupa 50.000 batu esensi sejati berkualitas tinggi. Begitu si Kevin selesai berbicara, seseorang memberi sebuah disk dan papan nama yang terbuat dari kristal ungu ditempatkan di disk. Di kantor tiket manapun dari aliansi bisnis dunia saya, Anda dapat mengambil 50.000 batu esensi sejati berkualitas tinggi. Mendengar itu, Loseng mengangguk lalu memasukkan papan nama batu kristal ini ke dalam cincin penyimpanannya. Akhirnya sudah diperbaiki. Pertarungan bisa dimulai lagi. Di mana bangkirnya? Ayo, kita bertaruh dengan peluangnya. Loseng memperbaiki rune ini. Berapa penghasilannya? Bukankah 50.000 batu esensi sejati kelas atas? Pendapatan sekte kelas 3 saya tidak sebanyak ini dalam 2 tahun. Gila, anak itu orang kaya. Rampok dia. Pertama-tama, Anda jelas bukan tandingannya. Dan kedua, sektemu tidak bisa menandingi undian. Apakah Anda akan merampoknya? Itu hanya mencari kematian. Setelah penundaan hampir 1 jam, banyak prajurit mulai melakukan kerusuhan lagi. Setelah Loseng kembali ke platform tinggi tempat Istana Awan berada, Tuan Xiu mengangguk puas dan mulai menarik undian lagi. Persaingan dalam konferensi seni bela diri dimulai kembali. Bagaimanapun situasi di arena tidak berubah. Para prajurit sekte masih memiliki keuntungan yang cukup besar. Setiap pertempuran antara pejuang sekte dan pejuang independen pada dasarnya akan berakhir dengan kemenangan para pejuang sekte. Namun seekor kuda hitam muncul di antara para pejuang independen, yaitu Auxiang. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan tertinggi Dewa Penerangan, Auxiang mengalahkan 2 prajurit sekte satu demi satu dengan pedangnya. Sehingga terjadi kekesalan yang sangat besar. Dan suasana di tempat kejadian sekali lagi dimobilisasi. Lagi pula, sebagian besar pejuang yang ada di Tribun adalah pejuang independen atau pejuang dari sekte kelas 3. Prajurit ini tidak memenuhi syarat untuk masuk ke sekte besar, jadi akan ada metalitas bahwa prajurit mandiri belum tentu kalah dengan prajurit sekte. Dengan kemunculan Auxiang sesuai dengan pemikiran mereka, apalagi Auxiang hanyalah dewa. Jadi mengalahkan seorang pejuang di alam ramuan dewa sudah merupakan hal yang sangat luar biasa. Kebetulan ada 10 kompetisi di kotak lotre dan Auxiang diundi untuk tampil 3 kali dan Auxiang memenangkan ketiga pertarungan tersebut. Sehingga suasana seluruh arena kompetisi mencapai titik tertinggi dalam waktu singkat. Seluruh adegan menjadi sangat panas dan bandar taruhan berulang kali menaikkan peluang Auxiang. Setelah pertandingan ketiga Auxiang, ia menarik kartu. Pada pertandingan sebelumnya, dia mendapatkan kartu gratis. Kali ini, Auxiang menarik kartu tantangan. Setelah Auxiang menarik kartu tantangan, dia berdiri melingkar di arena. Dia telah menarik kartu tantangan. Siapa yang ingin dia tantang? Apakah kamu ingin menantang Xiuji dari sekte Rovoid? Kudengar orang itu adalah satu-satunya jenius tingkat dewa di sekte Rovoid. Dan dia juga memiliki tingkat kultivasi tertinggi, alam Dewa Penerangan. Mungkin sangat kuat. Belum tentu, saya pikir itu lebih mungkin untuk menantang Loseng. Saat ini, mata Auxiang tidak tertuju pada panggung samping prajurit independen dan mulai memindai platform tinggi satu persatu. Dan akhirnya matanya tertuju dengan Loseng yang membuat mata Loseng berkedip sedikit. Apakah Anda ingin menantangku?
Ausiang tersenyum tipis tetapi masih mengalihkan pandangannya dari Loseng dan melewati orang-orang dari sekte roh Poit. Menatap platform tinggi Raja Dongsi, miliknya mata tertuju pada seorang wanita. Di belakang Cuisi berdiri dua wanita. Salah satunya keenam indranya terhalang. Itu adalah saudara perempuan Loseng, Loyan, dan di sampingnya, Loyan, ada wanita lain yang keenam indranya juga terhalang. Saat matanya tertuju saat dia aktif tubuhnya, kedalaman matanya mengungkapkan kesedihan yang tak ada habisnya, dan tangan yang memegang pedang itu terkepal erat. Tapi segera, jejak kesedihan itu digantikan oleh ekspresi ketabahan, dan dia berteriak dengan keras. Saya menantang pejuang independen Simioling. Apa? Mata Loseng bersinar dan dia juga melihat di mana Cuisi berada. Berdiri di platform tinggi, pikirannya penuh kebingungan mengapa Ausiang menantang Simioling. Omong-omong, Ausiang berpartisipasi dalam ujian eksternal pada hari yang sama dengan Loseng. Bakatnya memiliki tingkat kultivasi tertinggi dari Dewa Penerangan, dan dia dapat menantang yang kuat di alam alkimia ilahi. Jadi kekuatannya tidak dapat diremehkan. Namun Loseng juga tidak mengharapkan bahwa Ausiang menantang Simioling. Apakah dia memiliki tujuan yang sama dengan saya? Jantung Loseng tiba-tiba berdetak kencang. Mata Loseng menyapu Loyan dan ada seorang wanita di sebelah Loyan. Setelah Loseng sudah memperhatikannya, itu adalah tubuh Yin Ungu ketiga. Jika bukan karena kemunculan wanita ini, situasi yang dihadapi Loseng tidak akan terlalu parah. Tentu saja, Loseng tidak akan menyalahkannya. Apakah Ausiang ada di sini untuknya? Sial, ini agak merepotkan. Alis Loseng merutkan kening karena Simioling adalah target yang harus dia bunuh oleh Loseng. Sebelumnya, Loseng tidak ingin terjadi kesalahan di sepanjang jalan. Jika Ausiang menantang Simioling dan benar-benar membunuh Simioling, itu akan menjadi yang terbaik untuk Loseng. Tapi jika dia tidak membunuh Simioling dan membuat Simioling lebih waspada, inilah hasil yang paling tidak diinginkan oleh Loseng. Tapi tidak mungkin dia bisa menghentikannya. Mungkin saat ini Ausiang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Apakah Anda yakin ingin menantang saya? Simioling menggoyangkan langkah teratainya dengan ringan dan tersenyum menawan. Menurut saya, Anda ingin membunuh saya. Mendengar perkataan Simioling, hati Ausiang dan Loseng tiba-tiba menegang, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Simioling pernah berdiri di belakang Cuisi sebelumnya. Wanita ini sangat rendah hati, seolah dia tidak ada. Namun ketika dia berbicara, seluruh tubuhnya tampak bersinar dengan warna magis, dan senyumannya menawan. Ausiang dari hulu Grassland dikenal sebagai terminal Raja Serigala Bayangan. Jika tebakan saya benar, dia adalah kekasih Anda, kan? Simioling menunjuk ke seorang wanita di sebelah Loyan. Yang keenam indera wanita itu tersegel, seperti sepotong kayu tanpa ekspresi di wajahnya. Tapi dia masih bisa merasakan temperamen anggun di tubuhnya. Segera tangan Ausiang gemetar, pedangnya terus berkicau pelan dan cahaya berbahaya muncul di matanya. Jadi apa? Ausiang mengangkat pedangnya dan menunjuk langsung ke arah Cuisi. Sebagai orang nomor 1 di wilayah tengah, Anda menculik kekasih saya. Kalian semua pantas mati. Begitu Ausiang mengucapkan kata-kata ini, semua orang terdiam di tempat. Ausiang sangat berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada orang pertama di wilayah tengah. Namun Cuisi sepertinya tidak mendengarnya, bahkan tanpa acuh tak acuh. Dia sepertinya merasa bahwa Ausiang sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Jadi dia tidak berniat untuk membalas. Simioling terkekeh. Sebagai seorang pejuang, Anda bahkan tidak memiliki kesadaran ini. Haruskah saya mengatakan Anda kekanak-kanakan atau naif? Anda lemah dan tidak dapat melindungi kasih Anda. Jika saya menebak dengan benar, Anda juga punya bakat tingkat dewa, kan? Wow!
Begitu si Mioling mengatakan ini, banyak prajurit mulai berbicara. Prajurit lain dengan bakat tingkat dewa, dan dia juga seorang pejuang mandiri. Sayang sekali dia harus membelot ke sekte besar. Saya yakin sekte besar manapun akan menerimanya. Orang-orang seperti itu adalah naga dan burung ponik di antara para pejuang, dan mereka memiliki gelar kaisar. Dengan takdir menjadi kaisar, mungkin dia tidak mau repot-repot bergabung dengan sekte itu sama sekali. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.